Halo cuy, kembali lagi di channel ALF Parigi ini. Di video kali ini, saya akan membahas satu alur film busuk tentunya yang berasal dari Korea cuy. Film ini berjudul Two Monder. Bercerita tentang dua orang pria yang sudah berteman sejak mereka kecil. Dan mereka masing-masing mempunyai seorang ibu yang berstatus seorang janda cuy. Tapi tanpa pengetahuan mereka masing-masing, mereka ini naksir ibu dari temannya itu cuy. Oke, untuk lengkapan ceritanya langsung saja kita masuk ke alur filmnya cuy. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang pria yang baru saja terbangun dari mimpi basahnya cuy. Pria itu bernama Junyong, dan dia ini lagi menginap di rumah temannya yang bernama Taijin. Junyong kemudian langsung pergi kamar mandi untuk mencuci sempaknya cuy. Kemudian tiba-tiba muncul ibunya Taijin yang bernama Suyong menghampirinya. Suyong ini lalu maksa agar dirinya saja yang mencucikan sempaknya Jungyong itu cuy. Lalu muncullah Taijin dari belakang, dan dia yang melihat hal itu langsung mengejek sahabatnya itu cuy, yaitu Junyong. Kedua ibu mereka berdua ini sama-sama seorang janda yang memiliki hobi di bidang kesenian cuy, yaitu Suyong yang suka melukis, sementara ibu Junyong yang bernama Yeonhee yang suka bermain musik cuy. Junyong ini sering banget nginep di rumah Taijin cuy, karena Junyong ini ingin berguru kepada Taijin untuk soal cewek, karena Taijin ini dikenal benar-benar ahli untuk masalah mendapatkan hati wanita cuy. Junyong ini ternyata menyukai seorang wanita yang bernama Jiun yang satu kelas dengan mereka berdua. Namun aslinya si Jiun ini naksirnya ke Taijin cuy. Sementara itu Taijin yang tidak mempunyai perasaan apa-apa ke Jiun kemudian beralasan saja untuk pergi kerja untuk bisa meninggalkan mereka berdua saja. Tapi sayangnya Junyong yang memang goblok untuk memanfaatkan kesempatan yang ada, sehingga ia malah merusak kesempatan yang telah tercipta cuy. Sementara Taijin yang beralasan pergi kerja tadi ternyata pergi ke rumah Junyong secara diam-diam cuy, untuk membersihkan tempat kerja Yeonhee. Jadi Taijin ini memiliki rasa kepada ibu Junyong cuy. Namun Yeonhee ini tidak memiliki rasa kepada Taijin karena ia berpikiran Taijin adalah sahabat dari anaknya cuy. Ia merasa aneh kenapa si Taijin ini selalu datang ke rumahnya di saat Jungyong tidak berada di rumah cuy. Sementara itu, di rumah Taijin terlihat Suyong yang sedang melukis seorang pria yang tak memakai busana apapun. Pria ini adalah pacarnya Suyong cuy. Junyong yang baru sampai di rumah Taijin itu lalu mendengar suara celepak-celepok yang berasal dari salah satu ruangan. Junyong yang penasaran itu lalu mengikuti asal dari suara itu cuy. Dan ternyata suara itu berasal dari gesekan-gesekan barang empuk yang dilakukan oleh Suyong dan pacarnya tadi cuy. Namun tiba-tiba Taijin pulang dan memanggil ibunya. Mereka pun kaget dan langsung bersembunyi cuy. Dan untung saja karena Junyong yang mengalihkan perhatian Taijin, pacar dari Suyong itu pun bisa kabur dengan aman. Sehingga kegiatan ibunya tadi tidak diketahui oleh Taijin cuy.
Kemudian Taijin memberitahukan bahwa hari ini adalah hari ulang tahun ibunya Junyoung, yaitu Yunhee. Sehingga mereka langsung bergegas ke rumah Junyoung untuk merayakannya bersama cuy. Keesokan harinya terlihat Suyong yang berada di dalam mobil bersama pacarnya. Ternyata pacar Suyong ini memutuskan hubungannya dengan Suyong cuy. Semenjak saat itu Suyong pun tak memiliki pacar lagi. Sementara itu terlihat Taijin, Junyoung, dan Ji-un yang sedang bersantai sembari minum-minum bersama. Di sini Ji-un melancarkan aksinya untuk menggoda Taijin. Namun Taijin ini asli nggak nafsu cuy kepada Ji-un ini. Ia pun lalu pergi meninggalkan Junyoung dan Ji-un berdua saja. Akhirnya karena si Ji-un ini yang sudah terlanjur pengen ya cuy, ia pun mengalihkan targetnya kepada Junyoung dan mengajaknya untuk bercocok tanam dengannya. Namun gobloknya Junyoung yang terlalu grogi, ia pun justru menolak ajakan itu cuy. Sepulangnya Junyoung ini baru sadar hal yang diperbuatnya tadi. Ia pun menjadi galau karena hal itu cuy. Kemudian pulanglah Suyong yang juga terlihat galau karena habis diputusin oleh pacarnya tadi cuy. Mereka berdua pun saling curhat dan dengan bisikan setan yang muncul karena terbawa suasana, akhirnya mereka pun bercocok tanam di situ cuy. Setelah saat itu, Junyoung yang sudah mengetahui rasanya apem legit, setiap ada kesempatan selalu menemui Suyong untuk meminta jatah apem legitnya cuy. Dan meskipun Suyong ini menolaknya, tapi Junyoung yang pantang menyerah itu akhirnya selalu saja berhasil menikmati apem legit Suyong itu cuy. Sementara Junhee yang terlihat memegang sebuah amplop yang berisi surat perceraian. Namun si Yunhee ini masih belum menerima kenyataan bahwa suaminya yang dulu sudah tidak mau hidup bersamanya lagi cuy. Taijin yang melihatnya berusaha mengatakan bahwa Yunhee harus menerima kenyataan dan harus bisa melupakan mantan suaminya itu. Karena sekarang sudah ada pria lain yang mencintainya dan menerima Yunhee apa adanya cuy. Dan pria itu adalah dirinya. Mendengar hal itu, Yunhee pun kaget karena ia tak pernah memikirkan hal itu. Dia berpikir Taijin ini hanya sebatas teman anaknya. Namun Taijin yang sudah mabuk kepayang, akhirnya ia pun mencurahkan seluruh isi hatinya kepada Yunhee cuy. Karena keguguran hati Taijin itu, akhirnya Yunhee pun luluh dan akhirnya mereka berdua pun melakukan pengecritan di situ cuy. Namun sebelum sampai puncaknya, terlihat Junyoung yang pulang berjalan menuju arah rumahnya cuy. Dan ia melihat aksi bejat temannya itu bersama ibunya. Sehingga secara spontan ia pun emosi dan langsung mengajar Taijin itu. Yunhee yang melihatnya langsung meminta maaf pada anaknya dan mengatakan bahwa itu hanya kekhilafan semata. Namun Taijin ini ngomong pada Junyoung, dirinya juga tahu bahwa Junyoung juga melakukan hal yang sama kepada ibunya cuy. Sehingga Junyoung pun tak bisa berkata-kata lagi. Dan Taijin pun langsung membawa Yunhee untuk pergi dari situ. Sekarang Taijin ini beneran jadian sama Yunhee cuy, ibu dari Junyoung. Sementara Junyoung yang tak tahu lagi harus berbuat apa, kemudian menemui Suyong untuk menceritakan semua yang telah terjadi. Sekaligus ia juga mengungkapkan perasaan sukanya kepada Suyong, yaitu ibu dari Taijin. Dan ternyata Suyong pun memiliki perasaan yang sama. Akhirnya mereka berdua pun juga menjadi pasangan kasih cuy.
Dan akhirnya film busuk ini pun berakhir, Ju.